Ratas darurat, cadangan minyak Indonesia hanya aman 20 hari, pemerintah tarik rem darurat, ini berdampak ke harga BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat konflik di Timur Tengah antara Iran, Israel, Iran, Amerika, timbul masalah di berbagai dunia, terutama masalah BBM dan kenaikan minyak dunia. Dengan ditutupnya Selat Hormuz, maka pasokan BBM ke seluruh dunia terpengaruh. Termasuk salah satunya adalah Indonesia yang mengandalkan minyaknya impor dari luar negeri. Banyak pertanyaan dari masyarakat mungkin. Kaum-kaum cendekiawan akademis, mengapa Indonesia tidak memproduksi minyak di dalam negeri, malah mengandalkan impor dari luar negeri? Di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah, Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dalam rapat terbatas di Istana pada Senin siang. Salah satu yang hadir adalah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Pertemuan tersebut membahas langkah antisipasi terhadap pasokan minyak global, menyusul penutupan Selat Hormuz. Bahlil memastikan bahwa hingga kini distribusi dan pasokan minyak di dalam negeri masih aman. Cadangan nasional diperkirakan mencukupi untuk sekitar 20 hari ke depan. Meski demikian, ia mengakui harga minyak dunia berpotensi mengalami kenaikan akibat ketegangan geopolitik yang terus berlanjut. Untuk mengantisipasi dampaknya, ia berencana menggelar rapat bersama Dewan Energi Nasional guna merumuskan langkah strategis. Hasil kajian tersebut akan diumumkan setelah pembahasan selesai. Terkait isu yang menyebut stok BBM Indonesia hanya bertahan 20 hari akibat perang di Timur Tengah, Bahlil menegaskan bahwa angka tersebut merujuk pada kapasitas penyimpanan storage nasional, bukan karena krisis pasokan. Sebelum mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, tanggal 4 Maret tahun 2026, ia menjelaskan bahwa kemampuan tangki penyimpanan BBM Indonesia sejak lama memang berada di kisaran 21 hingga 25 hari. Standar minimum ketahanan stok berada di angka 20-21 hari, sementara batas maksimal sekitar 25 hari. Berdasarkan rapat bersama Dewan Energi Nasional, rata-rata cadangan BBM nasional saat ini berada di level 22-23 hari. Ia menekankan bahwa keterbatasan tersebut bukan disebabkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan pasokan, melainkan karena kapasitas infrastruktur penyimpanan yang memang belum memungkinkan untuk menampung cadangan dalam jumlah lebih besar. Ia menegaskan, jika ingin menambah cadangan, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan ketersediaan tangki penyimpanan, karena kapasitas yang ada saat ini memang terbatas. Oleh sebab itu, ia meminta agar pemberitaan terkait stok BBM disajikan secara berimbang, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik. Menurutnya, tantangan utama bukan pada ketersediaan energi, melainkan pada infrastruktur penyimpanannya. Bahlil menambahkan bahwa pemerintah telah mempercepat pembangunan fasilitas storage atas arahan Prabowo Subianto. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan gejolak pasokan global. Ia menyebut kapasitas penyimpanan yang tengah dirancang ditargetkan mampu menopang cadangan energi hingga sekitar 3 bulan, mengikuti standar minimum yang berlaku secara internasional. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa konflik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari suplai energi, distribusi logistik, hingga industri pariwisata. Pemerintah, katanya, telah menyiapkan langkah antisipasi jika harga minyak dunia terus merangkak naik. Ia menjelaskan bahwa dampak awal biasanya terasa pada pasokan minyak, kemudian menjalar ke biaya transportasi dan aktivitas ekonomi lain, termasuk pariwisata. Meski demikian, ia juga menilai dinamika harga akan sangat bergantung pada durasi konflik. Jika ketegangan berlangsung singkat, dampaknya bisa lebih terkendali. Selain itu,
Peningkatan suplai dari Amerika Serikat serta kebijakan penambahan produksi oleh negara-negara OPEC dapat menjadi faktor penyeimbang di pasar. Berdasarkan data Bloomberg LP, harga minyak mentah Brent menunjukkan kecenderungan naik dalam sebulan terakhir, meski sempat berfluktuasi. Sebulan lalu, harga masih berada di kisaran $66,30 per barel. Memasuki pertengahan Februari, angkanya meningkat menjadi sekitar $70,35 per barel. Setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran serta penutupan Selat Hormuz, harga melonjak hingga $77,33 per barel, naik sekitar 16,6% dalam satu bulan. Bahkan, dalam perdagangan 24 jam terakhir, harga sempat menyentuh level tertinggi sejak Januari tahun 2025, melampaui $80 per barel. Rangkuman lengkap pidato Bahlil Lahadalia. 1. Dampak penutupan Selat Hormuz. Rapat Dewan Energi Nasional dan digelar selama 2 jam atas arahan Presiden untuk merespons penutupan Selat Hormuz akibat konflik Israel-Amerika Serikat di Timur Tengah. Sekitar 20,1 juta barel minyak per hari, atau hampir 20% suplai minyak global, melewati jalur tersebut. Indonesia memang mengimpor minyak mentah dari Timur Tengah. Namun, setelah evaluasi, diketahui hanya sekitar 20–25% impor krude nasional yang melalui kawasan itu. Sisanya berasal dari Afrika termasuk Angola, Amerika Serikat, Brasil, dan negara lainnya. 2. Skenario terburuk dan diversifikasi impor. Karena konflik tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir, pemerintah menyiapkan skenario terburuk apabila situasi berlangsung lama. Langkah antisipasi yang disiapkan antara lain: mengalihkan sebagian impor krude dari Timur Tengah ke Amerika Serikat agar pasokan lebih terjamin. Impor bensin RON 90, 93, 95, dan 98 tidak bergantung pada Timur Tengah, melainkan dari negara lain, termasuk kawasan Asia Tenggara. Impor LPG sebesar 7,8 juta ton per tahun, naik dari 7,3 juta ton, dengan 70% berasal dari Amerika Serikat dan 30% dari Saudi dan Aramco. Pemerintah juga menyiapkan opsi pengalihan tambahan guna menghindari risiko gangguan pasokan. 3. Dampak terhadap harga dan APBN. Harga ICP dalam APBN ditetapkan sebesar $70 per barel, sementara harga saat ini sudah naik ke kisaran $78–80 per barel. Kenaikan ini berpotensi meningkatkan beban subsidi energi negara. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga dapat menambah pendapatan negara karena Indonesia memproduksi sekitar 600.000 barel minyak per hari. Selisih dampak fiskal ini sedang dihitung secara hati-hati sesuai arahan Presiden, dengan prioritas utama menjaga ketersediaan BBM dalam negeri, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri. 4. Kondisi stok energi nasional. Stok krude, BBM, dan LPG saat ini berada di atas standar minimum nasional, yakni 21 hari. Namun, kapasitas penyimpanan maksimal Indonesia memang hanya berada di kisaran 25–26 hari. Karena itu, pemerintah tengah membangun fasilitas storage baru dengan target ketahanan hingga 3 bulan, sesuai standar internasional. 5. Penataan batu bara dan pasokan PLN. Pemerintah juga menata RKAB, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, sektor batu bara dan nikel dengan mempertimbangkan keseimbangan antara suplai dan demand. Indonesia menyuplai sekitar 43% batu bara perdagangan global, atau sekitar 500–550 juta ton dari total 1,3 miliar ton dunia. Namun, harga batu bara tetap ditentukan oleh pasar global, bukan oleh Indonesia. Ketika produksi tinggi tetapi permintaan melemah, harga pun turun. Karena itu, pemerintah memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, termasuk pasokan untuk PLN. Menjamin pasokan batu bara untuk PLN aman hingga Maret-April. Mengatur produksi agar harga tetap sehat dan keberlanjutan sumber daya tetap terjaga. 6. Kesimpulan utama. Pemerintah mengambil langkah antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global dengan diversifikasi sumber impor energi, penguatan cadangan nasional, pengendalian dampak fiskal akibat kenaikan harga minyak, penataan produksi batu bara demi stabilitas harga dan keberlanjutan jangka panjang. Tujuannya adalah memastikan ketahanan energi nasional tetap aman,
pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, serta pengelolaan sumber daya dilakukan secara bijak demi kepentingan generasi mendatang. Dengan ditutupnya Selat Hormuz, terjadinya konflik antara Iran dan Israel, Iran dan Amerika terpengaruh terhadap di negara-negara di dunia ini, termasuknya Indonesia yang mengandalkan impor minyak dari luar negeri. Sehingga kehebohan ini muncul di berbagai negara termasuk Indonesia, sehingga Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sehingga Indonesia ke depan itu tidak kekurangan BBM. Dan Indonesia, kata Pak Presiden, bahwa akan menyiapkan tangki-tangki untuk penyimpanan BBM. Dan mungkin ini untuk kelanjutan ke depan bahwa Indonesia tidak lagi impor minyak ke negara lain. Apakah Indonesia bisa memproduksi minyak sendiri tanpa mengandalkan dari negara lain? Kekayaan kita banyak, kekayaan kita melimpah. Kenapa kita menjual bahan mentah, dibeli lagi bahan jadinya oleh Indonesia, tidak bisa memproduksi di dalam negeri sendiri? Ini merupakan PR buat negara kita. Kalau konflik seperti ini, ditutupnya Selat Hormuz, berarti kita untuk minyak berarti mengalami kenaikan. Kenaikan harga minyak itu akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Harga BBM naik, segala sesuatunya naik. Juga karena perang juga terpengaruh dari pariwisata nasional dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain akan naik. Ini adalah PR buat pemerintahan kita bahwa kita banyak orang pandai tapi tidak dipakai. Kita banyak profesor, insinyur, ahli bidang-bidang tertentu tidak dipakai. Mengapa demikian? Industri mobil juga banyak impor dari negara lain. Mengapa di negara kita tidak membuatnya? Apakah negara kita tidak bisa? Apakah benar-benar orang pandainya tidak dipakai? Ini PR buat kita semua. Memulihkan marwah kepemimpinan dengan adab dan ketegasan. Sebuah pelajaran besar bagi mereka yang terbiasa bicara lantang namun lupa makna ketulusan. Di mata rakyat, itu bukan hanya kemenangan, tapi kemenangan akal sehat dan cinta tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.